ketemu Julkipli Ustadz odong-odong yang sok pintar, tapi bodohnya ketulungan. Seharusnya Taurat, Injil ada original teksnya. Original teks itu apa sih menurut kamu? Hah? Goblok. Apakah Quran ada original teksnya? Seharusnya ada yang menghafalnya. Siapa yang suruh menghafal? Kau pikir seperti Islam, pintar hafal, cuman hafal tapi nggak tahu makna, nggak bisa menjalankan. Ya, yang kalian bangun jadi dasar argumentasi kalian adalah asumsi-asumsi Quran mengenai kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil yang tidak bersesuaian dengan fakta tentang Taurat, Zabur, Injil itu. Jadi sesungguhnya yang palsu itu adalah isi Quranmu karena dikarang oleh Muhammad. Iya, saya balik ke kamu. Jadi bagaimana isi Quranmu itu? Ada yang perkataan jin, ada yang perkataan Muhammad. Coba. Jadi argumentasi yang kamu bangun, definisi yang kamu bangun justru menampar isi Quranmu sendiri, meludahi pengarang Quran gitu loh. Bagaimana Quranmu ada surat Al-Jin? Itu kan perkataan-perkataan jin. Coba. Kok malah kesurupan Anda? Harusnya berterima kasih ada waktu bisa belajar ke saya gitu loh. Original teks itu penting supaya Anda tahu kebenaran itu seperti apa. Anda kan cuma punya terjemahan. Nah, terjemahan ini kan adalah usaha manusia untuk menafsirkan, untuk memahami, untuk memaknai, untuk mengartikan original teks yang diterima sang Nabi dari seharusnya Taurat, Zabur, dan Injil ya ada original teksnya. Itu yang pertama. Kedua, harus ada yang menghafalnya dari generasi ke generasi supaya bisa diketahui bahwa betul ini sumbernya jelas dan tidak ada penambahan dan pengurangan. Saya senang nih ketemu Julkipli Ustadz odong-odong yang sok pintar, tapi bodohnya ketulungan. Seharusnya Taurat, Injil ada original teksnya. Original teks itu apa sih menurut kamu? Hah? Goblok. Apakah Quran ada original teksnya? Seharusnya ada yang menghafalnya. Siapa yang suruh menghafal? Kau pikir seperti Islam, pintar hafal, cuman hafal tapi nggak tahu makna, nggak bisa menjalankan. Ya, yang kalian bangun jadi dasar argumentasi kalian adalah asumsi-asumsi Quran mengenai kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil yang tidak bersesuaian dengan fakta tentang Taurat, Zabur, Injil itu. Jadi sesungguhnya yang palsu itu adalah isi Quranmu karena dikarang oleh Muhammad. Iya, saya balik ke kamu. Jadi bagaimana isi Quranmu itu? Ada yang perkataan jin, ada yang perkataan Muhammad. Coba. Jadi argumentasi yang kamu bangun, definisi yang kamu bangun justru menampar isi Quranmu sendiri, meludahi pengarang Quran gitu loh. Bagaimana Quranmu ada surat Al-Jin? Itu kan perkataan-perkataan jin. Coba. Kok malah kesurupan Anda? Harusnya berterima kasih ada waktu bisa belajar ke saya gitu loh. Original teks itu penting supaya Anda tahu kebenaran itu seperti apa. Anda kan cuma punya terjemahan. Nah, terjemahan ini kan adalah usaha manusia untuk menafsirkan, untuk memahami, untuk memaknai, untuk mengartikan original teks yang diterima sang Nabi dari sang pencipta. Nabi Musa alaihissalam menerima Torah dalam menggunakan bahasa Ibrani. Mana tulisan, mana kitab yang berbahasa Ibrani yang milik Musa itu mana? Nggak ada kan? Nah, kalaupun tidak ada seperti itu, ya minimal ada yang menghafalnya dari zaman Musa. Nggak ada juga kan? Lantas apa yang Anda bisa jadikan sebagai dasar pijakan untuk mengatakan kitab Anda adalah firman Tuhan? Original teksnya tidak ada, yang menghafalnya dari zaman Nabi Musa juga tidak ada. Lalu, buku terjemahan itu kayak mana bisa dikatakan itu betul adalah terjemahan daripada kitabnya Nabi Musa, dari kitabnya Nabi Daud, dari kitabnya Yesus? Mana bisa dipercaya? Sementara original teks orang yang menghafalnya pun tidak ada. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu diterima, diwahyukan, dihafalkan dari sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai ke generasi berikutnya sampai hari ini. Dihafalkan dia. Ya, jadi sangat mudah untuk mengetahui mana yang terjaga,
mana yang tidak terjaga. Kayak kitabmu, kayak bukumu tuh yang dianggap suci. Apa dasar pijakannya dianggap suci? Original teksnya nggak tahu di mana rimbanya. Ya, ini hanya terjemahan loh. Kalaupun terjemahannya itu sesuai dengan terjemahan dari zaman Nabi Musa, tetap saja dia bukan kitab suci karena hanya terjemahan, bukan original teks, bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Musa. Pahami itu. Jul, coba kau itu beli kaca besar-besar, kau ngacak mukamu itu. Ngacak kau ini udah bodoh, ngerasa pintar, mau ngajari orang. Kalau ada original tag-nya, kamu ngerti nggak yang dimaksud original tag itu apa sih? Yang dimaksud terjemahan itu apa sih? Kamu ngerti nggak? Ini bodoh, tapi merasa pintar. Ustadz Dongo yang merasa pintar, saya bukan kesurupan. Saya harus bilang kamu supaya kamu sadar, sepertinya kamu sakit jiwa, narsis kamu, sama seperti Muhammad. Nah, agar kamu sadar gitu loh. Terus seharusnya dihafal. Kitab saya ini dihafal. Siapa yang bilang? Karena faktanya tulisan-tulisan mereka itulah yang didasari oleh terjemah dari menerjemahkan itu. Dari tulisan-tulisan original teks itulah kemudian diterjemahkan, Dongo. Lah kamu nggak paham tapi kamu kok malah memberi komentar. Lucu kamu ini. Lalu kamu bilang diri kitabnya Musa. Itu kan kitab Musa. Original tag-nya ada. Kamu kok goblok gak tahu original tag itu apa. Lucu kamu. Terus kitab diterima Yesus, mana ada kita terima Yesus? Itu omong kosong Muhammad dalam ngarang Quran. Faktanya gak ada. Ini bukti kamu bodoh. Terus kok saya pikir kamu udah pintar selama ini gitu loh. Dan gak ketemu saya pikir kamu udah belajar lah. Ya, kamu sering debat sama saya pikir kamu udah belajar. Nggak ada, itu omong kosong, bukti Quran omong kosong yang berasumsi kitab Injil diturunkan pada Isa. Nggak ada, faktanya nggak ada itu, Juma. Ya, apa kau ini gobloknya kok nggak sembuh-sembuh, lucu. Nah, akibat daripada Anda hanya memiliki buku terjemahan, sehingga Anda pun menilai kitabnya orang sesuai dengan pemahamanmu terhadap terjemahan. Kan menyedihkan. Kami mesti menjadi iba gitu loh. Segitu parahnya pemahaman Anda terhadap Al-Quran akibat daripada suplai terjemah terhadap iman Anda. Anda mengatakan ada perkataan jin. Bagaimana mungkin perkataan Tuhan bersama dengan perkataan jin sehingga ada surat jin? Ini Anda betul-betul harus mendaftar jadi murid saya supaya saya bisa tatar Anda bisa memahami Al-Quran itu dengan baik. Oke? Saya suruh kamu beli kaca besar-besar, saya bilang akibat kamu hanya memahami terjemahan. Nah, kamu bilang kamu bicara original tag. Kamu gak ngerti original tag itu apa. Inilah bodoh, tidak paham, tapi kamu memberi kesimpulan sok mengajari orang gitu loh. Ya, kalau kamu bilang umat terjemahan, maka Allahmu itulah yang umat terjemahan gitu loh. Paham gak kamu? Dia memakai, kan sudah sering, pernah kamu dialog sama saya. Kitab yang dia turunkan pada Isa itu katanya namanya Injil. Injil itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Yunani, dari bahasa Yunani diturunkan. Lucu kamu ini. Makanya saran saya kamu belajar gitu loh ya, belajar agar kamu ini nggak sok pintar, akhirnya seperti orang gila kamu. Ya kalau sesama muslim mungkin bisa kamu bodohi gitu loh, karena sama bodohnya. Tapi kalau kami yang paham, lebih pintar otaknya daripada kamu rata-rata, kami tahu kamu itu sedang sakit jiwa gitu loh. Bagaimana Anda seharusnya tuh firman Allah itu, Quran itu semua berisi firman Allah, tapi Anda mengatakan ada jin. Anda seharusnya jadi murid saya. Dongo, Ustadz Dongo. Ya, Dongo kamu itu. Yang namanya aja surat jin, no. Isinya ucapan jin, perkataan jin. Bukan perkataan Allahmu. Jadi Quranmu itu memang bukan Allah, firman Allah gitu loh. Cuma kata Muhammad yang mengasumsikan membuat kebohongan bahwa itu firman Allah gitu loh. Faktanya isinya ngaco semua kok. Ngaco kok. Tentang kalau kamu bilang terjemahan, Allahmu itu dia umat terjemahan menggunakan bahasa lain yang menjewer muka Islam sendiri. Kata Islam kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kaumnya, tapi Allah SWT menggunakan bahasa Yunani untuk menamakan kitab yang diturunkan pada Isa gitu loh. Ya, akibat ketidakberdayaan menjawab pertanyaan dan menyangga
apa yang saya paparkan ya, kamu kesurupan kayak seperti ini. Ya, original teks itu adalah teks asli yang diterima, yang diwahyukan oleh malaikat kepada sang penerima wahyu. Ya, contoh Musa ketika menerima perintah dari Allah pasti menggunakan bahasa Ibrani. Berarti sejatinya ajaran itu ketika masih murni harus ada tulisan dalam bentuk Ibrani yang dibukukan berdasarkan terhadap apa yang diterima oleh Nabi Musa. Dan itu harus dihafalkan. Kalau memang kitab itu harus dijadikan sebagai sebuah acuan yang sifatnya selamanya. Tapi kan sekarang mana coba? Anda bingung ketika saya tanya, mana original teksnya? Anda bertanya, apa itu original teks? Ya. Seperti ketika di dalam Al-Quran diterangkan, Yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada. Itu diwahyukan pada Rasul Muhammad SAW, disampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan. Sahabat punya murid, disampaikan kepada muridnya. Muridnya menghafalkan. Muridnya punya murid lagi. Muridnya menghafalkan. Sampai seterusnya, sampai hari ini. Jadi tidak ada keraguan terhadap Al-Quran. Makanya dikatakan, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Masalahnya kamu tidak bertakwa. Kamu hanya mengimani sebuah buku yang terjemahan entah dari mana asal-usulnya. Itu yang pertama. Kedua, mengenai para nabi. Kalau kamu tidak mengimani Yesus itu punya kitab, minimal kamu memahami apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Bahwa kitab yang dimaksud, yang diserahkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam itu adalah hikmat. Nah, itu adalah hikmat. Apa hikmat itu? Wahyu. Wahyu itu apa? Berupa firman. Nah, sekarang pertanyaannya, mana firman yang diterima oleh Nabi Isa atau Yesus? Kamu nggak bisa menunjukkan, bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, coba tengok kitab kau tuh. Apa yang diterangkan kitabmu? Ya, meski hanya terjemahan, di situ diterangkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Bani Israel. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus sampaikan? Mana? Apakah Yesus menyampaikan firman itu berdasarkan dengan kitabmu bahasa Indonesia? Kamu ingin mengatakan bahasa Yunani? Nggak mungkin. Tidak mungkin Yesus itu menggunakan bahasa Yunani dalam mengajarkan Bani Israel. Kenapa? Karena bahasa Yunani itu adalah bahasa penjajah kala itu. Tidak mungkin seorang nabi mengajarkan kepada Bani Israel dengan menggunakan bahasa penjajah. Tidak mungkin pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam yang ada pada masa penjajahan dengan menggunakan bahasa Belanda. Gak mungkin. Bahasa penjajah kok dipakai. Bukti akuratnya kemudian adalah, tengok kitab kamu. Apa yang diterangkan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia teriak. Histeris dia. Setelah hampir dibunuh oleh tentara pada saat itu. Eli, Eli, lama sabaktani. Kembali kepada bahasa ibu. Karena memang Yesus itu menggunakan bahasa ibu, bukan bahasa penjajah. Sampai sini, ngerti enggak? Akibat kamu ini tidak sadar akan kebodohanmu, kamu jadinya itu tidak paham dengan apa yang orang lain katakan. Karena memang ilmumu tidak sampai. Nah, apa yang kamu jadikan dasar argumentasi adalah sebuah omong kosong, karena yang menjadi mendasari argumentasi itu asumsi-asumsi Quran tentang kitab-kitab, tentang Taurat, Zabur, Injil yang tidak bersesuaian dengan fakta kronologi, fakta sejarah tentang kitab Injil, tentang kitab Zabur, tentang kitab Taurat itu. Nah, seharusnya kalau kamu pintar, seharusnya kamu sadar bahwa sebenarnya yang omong kosong, yang kitab palsu itulah Quranmu, karena telah menceritakan, mengasumsikan ya kisah-kisah dusta, informasi-informasi hoak jadi konsumsi umat Islam. Nah, untuk itulah kalian ngotot bahwa seharusnya Injil tidak seperti sekarang, seharusnya Zabur tidak seperti sekarang, seharusnya Taurat tidak seperti sekarang, karena informasi keliru Quran mengenai Taurat, Zabur, dan Injil itu. Gitu loh Zulkifli ya. Saya sarankan kamu itu bikin kaca besar-besar, kamu ngaca.
original teks itu adalah teks asli oleh malaikat ketika malaikat dulu kan memberi wahyu. Tai kucing, kamu gak paham bahwa itu adalah asumsimu ketika malaikat memberi wahyu. Tolol, itu asumsi yang nggak bisa kamu buktikan karena Al-Quran berpendapat ya kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kepada Nabi, memakai bahasa kaumnya. Itu nggak ada bukti. Seharusnya kamu sadar asumsi yang kamu buat ini, argumentasi yang kamu buat, spekulasi ini adalah spekulasi bodoh yang tidak bisa kamu buktikan. Itu asumsimu, klaim kosong Quran akibat Quran karangan manusia. Dia pikir bla 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 bla, mungkin Jibril ngomong pada Isa lalu buat kitab. Itu bohong, omong kosong, faktanya nggak ada. Julkifli, saya sarankan kamu beli kaca besar-besar ya. Jadi seharusnya tulisan itu dalam bentuk asli bahasa Ibrani, dalam bentuk tulisan seperti yang diajarkan Nabi Musa. Padahal teks aslinya ya, original teksnya ada ya, ada. Kamu nggak paham ya. Orang menerjemahkan itu, kalau terjemahan itu ya diterjemahkan dari original teksnya, gitu loh ya. Nah kamu gak paham, yang berfirman kepada Musa itu bukan Allahmu nggak dikenal dalam kitab-kitab orang Yahudi gitu loh. Dari sini aja kamu seharusnya paham bahwa pengarang Quran itu omong kosong, Allah itu omong kosong pengarang Quran, dan Muhammad lah yang mengangkat Allah jadi Tuhan gitu loh. Menurut kamu harus dihafalkan. Padahal kamu lupa. Kenapa ada upaya penghafalan itu? Karena Muhammad dongok buta huruf, makanya dia nggak bisa nulis, ya disuruh hafal ke orang. Muhammad ngaku-ngaku dapat wahyu itu karena dia nggak bisa nulis, ya terpaksa disuruh hafal ke orang. Tapi orang-orang Ibrani, Musa beda, bukan dongok seperti Muhammad. Inilah gobloknya kamu, Julkifli M. Abbas. Kamu memaksa ke asumsimu perspektif omong kosong Quran, omong kosong Muhammad pada kitab-kitab orang yang sebenarnya tidak seperti asumsimu itu. Ini bukti Julkifli M. Abbas bahwa semua yang diklaim-klaim Quran termasuk kamu itu bulu bodoh itu ternyata omong kosong yang tidak bersesuaian dengan fakta gitu loh ya. Paham nggak? Kalau kamu tidak memahami Yesus itu punya kitab, minimal kamu dapat memahami apa yang diterangkan oleh Quran. Quran itu tidak menerangkan, Quran itu membuat kebohongan. Ya, paham kamu Julkifli M. Abbas Ustadz Dongo? Quran tidak memberi keterangan, tapi membuat keterangan palsu. Kalau dihadirkan ke pengadilan, maka Quran kena secara hukum ditolak kesaksiannya karena bersaksi palsu. Kalau menolak kitab Yesus, faktanya tidak pernah Yesus itu bawa kitab, tidak pernah ada faktanya. Jadi dari kata Injil aja aslinya pengarang Quranmu memang tidak paham. Jadi kitab itu ya Quran memang omong kosong. Dari kata Injil aja itu diturunkan dari kata yang ngulion bahasa Yunani. Jadi Quranmu omong kosong Julkifli M. Abbas ya. Kok saya pikir kamu udah pintar lama nggak ketemu saya ya. Ternyata otakmu malah semakin mengecil ini kelihatannya. Ya saya sih maklum ya. Saya maklum ketika saudara mencoba untuk lari dari kenyataannya. Memang menyakitkan itu. Menjadi orang Kristen itu memang harus menanggung kesakitan demi kesakitan ketika berbicara mengenai fakta kebenaran. Kenapa? Karena Kristen itu berdiri di atas dusta. Semuanya dusta. Apapun itu. Tuhan, dusta. Konsep buku kitab suci, dusta. Konsep rasul, dusta. Aturan agama, dusta. Tidak ada yang bersumber dari kenabian. Itu satu. Kedua, kalau kamu mengatakan bahwa apa yang saya asumsikan itu adalah sebuah ilusi, sesuatu yang tidak benar, tunjukkan mana kitab Taurat itu. Siapa yang menghafalnya? Ada tidak? Karena ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Torahnya Musa itu ada pada masa sekarang. Nah, kalaupun ada, fakta yang ada di hadapan kita, kita pun hanya bahasa Indonesia. Mana bahasa Musa? Mana bahasa Daud? Mana bahasanya Yesus?
Entek. Tidak ada. Maka Al-Quran kemudian 14 abad silam telah menerangkan dengan valid. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Pahami di situ. Terus dikatakan liyashtaru bih thamanan qalila wailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Harusnya itu kamu malu. Di zaman jahiliyah ada sosok yang mengatakan tentang kitabmu. Dan terbukti hari ini. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis buku terjemahan dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah. Dengan maksud tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ya. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka. Akibat apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. 1400 tahun silam itu diterangkan oleh orang-orang yang hidup di masa jahiliyah. Masa kebodohan. Terkuak dan fakta itu terpaparkan di hadapan kita sekarang. Ya, kamu hanya memiliki buku terjemah yang tidak tahu asal-usulnya dari mana. Dasar pijakan menerjemahkan juga sumber kitabnya apa, nggak ngerti. Jadi sadarilah itu. Sadari, camkan. Semoga kamu bisa kembali kepada fitrahmu menjadi manusia. Sekarang saya tanya, ketika Nabi Musa menerima firman dari Allah itu dalam bahasa apa? Silakan. Nggak usah nangis. Kamu tunjukkan aja dulu. Nabi Musa menerima firman dari Allah dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, dia punya Taurat, dia punya kitab. Ya, mana kitab itu? Coba, siapa yang menghafalnya? Coba kamu jawab. Dongo kok kamu masih dongo aja, ya? Coba kamu dengarkan PN saya itu baik-baik. Apa yang yang saya maksud asumsi itu? Ya, karena apa yang perspektif kamu itu aslinya tidak bisa kamu buktikan. Bertentangan dengan fakta. Kok begini-begini ngaku pintar? Misalnya kamu bilang Isa menerima kitab, ada kitab Isa. Nggak pernah terbukti itu. Omong kosongmu itu. Omong kosong Quranmu, gitu loh. Berarti Quranmu yang kitab omong kosong. Gitu loh ya. Sekarang aku tanya, ketika Musa menerima firman dari Allah itu sekarang bahasa apa? Menerima firman yang mana? Nggak mau maksud? Hah? Goblokmu, saya paham arah pikiranmu itu kemana. Sekarang bahasa apa? Ya tulisan Musa itu tulisan Musa loh. Ya tulisan Musa. Ya sampai sekarang original teksnya ada. Itulah yang diterjemahkan kemudian ditulis dalam bahasa lain. Misalnya Septuaginta dan lain-lain. Tapi kamu ya sama bodohnya seperti Muhammad gak mungkin paham itu. Kan lucu. Nah, ya, kamu malah kesurupan. Padahal saya tidak ngajak kamu berantem. Saya mengajak kamu menggali kebenaran. Tapi karena yang kamu sembunyikan adalah kebusukan, kamu panik sendiri. Sekarang gini, kitab Nabi Musa itu ada. Ya, itu jelas. Nah, pertanyaannya, mana sekarang kitab itu? Apakah 3000 tahun yang silam kitab Nabi Musa itu masih ada sampai hari ini? Tentu orang sehat akan mengatakan sudah nggak ada. Lalu bagaimana caranya bisa mengetahui bahwa kitab yang pertama diterima Nabi Musa itu berkesesuaian dengan kitab yang ada saat sekarang? Ingat, kitabmu bahasa Indonesia, kitabnya Nabi Musa bahasa Ibrani. Bagaimana kemudian Anda bisa menyambungkan kebenarannya? Anda mengatakan itu terjemahannya. Bagaimana bisa Anda paham terjemahan kitab Anda itu betul sesuai dengan original teksnya, sementara original teksnya sudah nggak ada? Gitu loh. Ini yang Anda sembunyikan, makanya Anda panik maki-maki. Pertanyaan ini sama pertanyaan bodoh. Kelas Ustadz tapi bertanya bodoh. Pertanyaan saya, Nabi Musa menerima wahyu. Dia punya Taurat, dia punya Zabur. Pertanyaan saya, sekarang di mana kitabnya? Siapa yang menghafalnya? Kitabnya kan dia ada di kami itu, ada di Yahudi itu. Kamu tahu Taurat Zabur itu ya dari kitab-kitab yang ada itu. Kalau kitab Taurat, Zabur, Injil dalam Quran itu ya omong kosong. Itu bukti Quranmu omong kosong gitu loh. Ya kitab kami itu faktanya itu ada.
Kitab yang diasumsi ke pengarang Quran itulah yang omong kosong, tidak bersesuaian dengan fakta kronologi, fakta sejarah, dan lain-lain. Jadi kalau kamu ini pintar nggak dongo, mestinya kamu sadar bahwa yang omong kosong itu adalah isi Quranmu, pengarang Quranmu. Jadi kamu ini ngomong fakta-fakta tapi kamu nggak ngerti fakta, Zulkifli. Ya, dengan kata lain, kamu sudah mengakui kitabmu itu bukan kitabnya Yesus. Udah selesai. Itu aja poinnya. Nah, sekarang bagaimana bisa kamu menentukan bahwa kitabmu itu isinya adalah perkataan-perkataan Yesus, sementara Yesus tidak pernah mengenal kitabmu, nggak pernah membacakan ayat-ayatnya, satu dalil pun ayatnya tidak pernah dibacakan oleh Yesus. Bagaimana kemudian kamu bisa mengetahui bahwa kitabmu itu benar? Itu satu. Kedua, ya lagi-lagi saya harus secara sistematis karena saya melihat kamu itu udah kesurupan dari tadi. Kedua, kalaupun itu benar, bagaimana kemudian Anda bisa mensinkronkan antara pengucapan Yesus yang menggunakan bahasa Aramaik dengan kitab Anda yang menggunakan bahasa Indonesia? Mana ajaran yang diterima oleh orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus dalam bahasa Aramaik? Dalam bahasa ibu, dalam bahasa sehari-harinya Yesus mana? Lalu kenapa tidak disandingkan dengan terjemahan yang ada di genggamanmu saat sekarang? Jadi saya simpulkan, buku yang kamu anggap suci itu, ya, duduk sebagai terjemahan dari pengajaran Yesus saja tidak, apalagi menjadi firman Allah. Bertobatlah. Inilah, saya itu bukan agar kamu paham bahwa kamu itu bodoh gitu loh. Makanya saya ajari kamu gitu loh, agar kamu paham bahwa kamu memang dongo gitu loh ya. Sekarang kitab Nabi Musa itu ada. Kamu tahu kitab Nabi Musa itu dari mana sih? Yang tahu bahwa kitab Taurat Zabur ditulis Musa itu ya dasarnya dari kitab yang ada sekarang itu, yang dimiliki oleh Yahudi dan Kristen gitu loh. Nah, kitab Musa, kitab Injil, Taurat, Zabur, Injil yang ada di dalam Quran itulah yang omong kosong. Kok kamu tanya kitab Musa itu mana? Ada. Yang ada di kami itu yaitu tulisan Musa. Ya. Di kami pegang, kami Yahudi dan Kristen. Yang jelas lebih kredibel membicarakan kitab Musa itu ya orang-orang Yahudi. Nah, dan Muhammad nggak tahu itu faktanya. Muhammad kata asupan pun dia nggak ngerti. Bahwa kata Injil itu diturunkan dari kata Emulion aja Muhammad nggak ngerti kok. Itu bukti Muhammad ngarang Quran. Dengan kata lain, kamu mengakui bahwa kitabmu itu bukan kitabnya Yesus. Udah selesai. Ini argumentasi orang dongo, goblok. Saya mohon maaf supaya kamu sadar gitu loh. Karena kamu sakit jiwa, kamu nggak sadar bahwa kamu itu bodoh tapi merasa pintar. Jika kamu bilang begitu, maka itu omong kosongmu. Itu loh. Membuktikan bahwa Quran omong kosong. Kalau ada kitab Yesus, ya kamu tunjukkan di mana, gitu loh. Ya kan ya kamu yang mendalilkan, kamu yang harus membuktikan, gitu loh. Paham nggak kamu? Kok sekelas Ustadz tapi pikirannya kayak gini? Dengan begitu kamu gak percaya kitab Yesus. Selesai. Emang Yesus gak pernah buat kitab. Itu faktanya. Jadi agamamu itu, isi Quranmu itu adalah asumsi omong kosong. Maka Quranmu itu jelas bukan dari Tuhan dan Allah itu bukan Tuhan. Kalau kamu menurut kamu ada kitab pada Isa itu, tunjukkan di mana gitu loh. Ini baru namanya disebut fakta dan pembuktian. Kamu kok ngomong-ngomong fakta tapi kamu nggak ngerti fakta itu apa, pembuktian itu apa gitu loh. Ada indikasi di dalam penulisan kitab mimpi ya, yang sekarang berubah nama menjadi kitab Wahyu. Di situ di ayat 18, ayat 17, ayat 19 Yesus mengatakan, barang siapa yang menambahkan perkataan-perkataan di dalam kitab ini, barang siapa yang mengurangi perkataan-perkataan di dalam kitab ini, maka konsekuensinya seperti ini, seperti ini. Yesus menerangkan indikasi itu, satu. Kedua, Paulus pendiri Kristen menerangkan, aku heran, begitu cepat kamu berpaling kepada Injil-Injil lain. Artinya memang banyak Injil. Ya. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kemudian kamu sebagai serigala, ya, pengikut Paulus, itu bisa menentukan titik kebenaran daripada kitabmu adalah benar bersumber dari pengajaran Yesus. Ayo. Sementara original teks kitabmu itu tidak ada. Untuk mengetahui Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan sebuah buku ya bermerek
A, B, C, dan seterusnya. Sampai masuk ke dalam kitab yang bentuk terjemahan saja, kamu tidak tahu. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2018 menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari kitab mana? Sumbernya mana? Gak ada kan? Nah, makanya aku bilang kitabmu itu adalah kitab hoax. Kitab hoax. Tidak jelas dari mana datangnya. Sekarang bagaimana kamu menentukan bahwa Yesus nggak pernah membaca kitabnya, nggak pernah menanukan satu dalil pun? Inilah namanya kamu goblok, karena kamu hidup di dalam iman buta kosong yang berasumsi, yang dalam hayalan bahwa kitab Injil itu tidak seperti itu. Ya, karena Muhammad tukang bohong, ngarang-ngarang bahwa kitab Injil itu harusnya begini, padahal itu tidak bersesuaian dengan fakta. Namanya Injil itu tulisan orang-orang tentang Yesus. Kok kamu bilang Yesus nggak pernah baca? Ya iya. Karena orang-orang yang menulis tentang Yesus kesaksian orang-orang. Kalau kamu tahu kesaksian orang tentang orang, ya kamu udah paham lah itu ya. Inilah akibat kamu nggak belajar, tapi kamu memberi kesimpulan. Sok tahu, saya sarankan kamu belajar banyak, terus beli kaca besar-besar di rumahmu itu, agar kamu paham gitu loh. Kamu hanya bisa mengatakan original teksnya ada, tapi mana? Untuk kemudian Anda jadikan sebagai filter pembenaran terhadap buku terjemahanmu. Mana? Kamu hanya mengatakan ada, ya mana? Ayo, di Indonesia ini mana ada kitab Taurat? Kalaupun ada kitab Taurat, itu masih perlu diteliti. Benarkah itu berasal daripada salinan-salinan yang datang pada masa Nabi Musa alaihissalam? Apalagi yang hanya buku terjemah. Hai. Apa yang menjadi alasan Anda mengakui bahwa buku terjemah itu adalah benar-benar valid sebagai terjemahan? Dan ingat, kalaupun dia valid terjemahannya, dia punya status hanya terjemahan, bukan kitab suci. Ngerti ya? Tapi buku terjemahan yang disucikan. Pahami itu. Duh, bagaimana intinya pertanyaan begini, bagaimana kamu menentukan titik kebenaran bahwa kita itu bersumber ajaran pada Yesus? Karena lebih kredibel orang-orang penulis itu adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Ditulis tidak hanya satu orang yang menginformasikan hal yang sama, yang bersesuaian. Itu jelas lebih kredibel dan lebih bisa dipercaya ketimbang omong kosong Muhammad tentang kitab Injil yang katanya diturunkan pada Isa. Tapi buktinya tidak ada, maka seharusnya jika kamu sadar, Zulkifli Abbas, jika kamu waras, kamu akan murtad sebab Quran lah yang omong kosong gitu loh ya. Paham nggak kamu? Paham ya? Kamu selalu menyatakan original tag-nya ada, tapi mana untuk membuktikan sebagai filter original tag-mu? Cuma kamu itu sekelas Muhammad yang buta huruf, tidak punya titel apa-apa, tidak punya kapasitas apa-apa, lalu kamu mendongeng. Original tag-nya ada, penterjemah lo ahli-ahli yang sudah menguasainya, itu diakui oleh para ahli-ahli sejarah dan sebagainya. Dan yang menerjemahkan kitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani atau Septuaginta itu 70 sarjana. Gak seperti kamu kaleng-kaleng, umat buta huruf tapi mau mengkoreksi orang yang pintar. Ini lucu gitu loh. Cuma ya, paham ya? Cuma saya rasa kalau kamu baca PN saya itu, kalau kamu waras, kamu akan murtad itu. Sebab semua argumentasi saya itu meludahi mukamu. Kamu katakan kitabmu originalnya ada di Yahudi. Cuman segitu doang. Untuk membuktikan benar tidak terjemahannya seperti itu, kamu nggak bisa. Kenapa? Karena kitabmu tidak berasal dari kitabnya Musa. Itu hanya dari salinan Septuaginta di abad ketiga sebelum Masehi. Hanya terjemahan asal kitabmu itu. Makanya kudu wajib kamu belajar. Ya, saya kasihan aja. Kamu mengatakan dari tadi apa itu original teks, ternyata memang kamu menyembunyikan status keabsahan buku terjemahan yang kamu anggap suci itu, ya. Jadi saya melihat kamu sudah melemah, kamu tidak berdaya gitu ya. Karena ternyata bukumu itu hanya buku terjemah yang dianggap suci. Inilah, cuma kamu itu sakit jiwa. Saya sarankan kamu berobat ya. Cek kejiwaanmu itu ya. Cek kejiwaan. Kasihan orang kamu bodoh ya. Kasihan saya. Coba cek kejiwaanmu itu dulu, kamu sadar. Kok kalau kamu dengarkan PN saya itu, kalau disaksikan oleh orang-orang netral, maka kamu akan
tahu bahwa kamu bodoh gitu loh, cuma memaksakan argumentasi bodoh. Kamu bilang original text yang mana? Kamu itu gila. Cuma saya kasih kamu tahu kamu ya, bahwa penterjemah apa atau yang disebut Septuaginta itu 70 sarjana orang-orang Yahudi yang terpelajar daripada ketimbang Muhammad yang buta huruf mengarang Quran, mengasumsikan kitab-kitab orang tidak bersesuaian dengan fakta. Ini bukti Muhammad itu tukang ngibul, Allah itu bukan Tuhan. Apalagi kamu umatnya. Gitu loh. Kok berkomentar tapi kamu nggak paham gitu. Aduh, saya kasihan deh sama kamu. Ustadz kok kelasnya kayak gini nih, lucu. Yang ada di kitab kami, yang ada di kami itu adalah kitab Nabi Musa. Masya Allah, betul-betul lah. Saya ajarin ya, kitabmu itu terjemahan lama, ya. Itu berasal perjanjian lama itu berasal dari terjemahan. Endingnya dari mana? Endingnya dari terjemahan kitab Tanak dalam bahasa Septuaginta. Kapan itu? Abad ketiga sebelum Masehi. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu? 1500 tahun silam terjemahan Septuaginta itu. Nah sekarang apa jaminannya kitabmu yang bersumber dari terjemahan sampai kepada Septuaginta abad ketiga itu valid? Kalaupun valid, ingat, catat baik-baik. Kalaupun valid, statusnya hanya terjemah, bukan kalam Allah, bukan wahyu yang diwahyukan Allah kepada nabinya, tetapi hanya terjemahan yang diperuntukkan kepada Kekaisaran Romawi pada abad ketiga, yang diperintahkan oleh salah satu kaisar. Paham kamu? Ngerti kamu? Kamu kudu wajib belajar dulu ya. Daftar jadi murid saya gratis, tidak ada perpuluhan. Makanya kamu dengerin PN saya itu deh. Ya kasihan saya. Kamu ini bodoh, sorry cuma saya harus bilangin kamu. Kamu ini bodoh tapi nggak mau belajar gitu loh. Nah, kamu ini punya sakit jiwa, merasa pintar. Kamu ini bodoh tapi nggak belajar. Saya kasih tahu kamu, setelah di atas sudah saya bilang jujur ya. Tapi kamu kok nggak mau belajar ya? Kamu salah kalau menggurui saya. Kalau coba disaksikan oleh orang-orang netral, bukan Islam, bukan Kristen, kamu akan tahu bahwa kamu bodoh gitu ya. Nah, Septuaginta, terjemahan Septuaginta itu diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, sarjana-sarjana Yahudi, ahli bahasa Yahudi, orang-orang Yahudi 70 orang, ya. Itu yang menerjemahkan. Paham nggak kamu? Lalu kamu bilang, kamu itu tahu apa gitu loh, cuma saya kasihan deh. Kamu ketawa-ketawa tapi kamu sebenarnya nggak paham gitu loh dengan apa yang kamu persoalkan. Lucu kamu, coba. Saran saya belajar, kapan perlu kamu cek kejiwaanmu itu, kamu sakit jiwa. Kamu membodohi orang dengan kebodohanmu gitu loh. Cuma ya, belajar cuma ya. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa kitab Injil itu adalah hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Paham ya? Jadi ketika dikatakan Allah memberiku Injil, Allah memberiku kitab, dan memberiku berkat kenabian. Ya. Yang dimaksud kitab di situ adalah pengajaran, yang dimaksud di situ adalah hikmat. Nah sekarang pertanyaannya, hikmat yang diajarkan oleh Yesus itu mana? Kalau kamu tanya kepada saya, ya, maka dijawab oleh Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bih. Itu jawabannya. Bahwa hikmat yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel itu ditolak oleh sebagian besar kaumnya pada masa itu. Ya, ditolak oleh sebagian besar kaumnya pada masa itu. Sehingga jangankan ajarannya, ya, dirinya sebagai nabi yang diutus kepada orang Bani Israel aja ditolak. Sampai hari ini Bani Israel tidak mengakuinya sebagai nabi, tidak mengakuinya sebagai Mesias. Camkan itu baik-baik. Jadi kau jangan bermimpi. Sampai hari ini dia tidak diterima sebagai Mesias, apalagi ajarannya. Nah, lalu kemudian ada wartawan, ya, yang mencatat kemudian bahwa
bahwa Yesus itu konon pernah berseru, segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah sekarang pertanyaannya, kami kepada kamu, mana firman-firman yang diterima oleh Yesus itu? Mana? Ayo, tunjukkan. Gak ada kan? Sementara Yesus menerima firman tentu menggunakan bahasa kaumnya. Apa bahasa kaumnya Nabi Isa atau Yesus? Apa bahasa sehari-harinya kaumnya Nabi Isa? Atau Yesus? Apa bahasa sehari-harinya? Yerusalem, tanah Yudea kala itu. Ayo, kamu bisa mengatakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Jadi kitabmu itu hanyalah buku terjemahan yang kemudian agar dianggap sebagai firman Tuhan, merampok kata Alkitab dari Al-Quran untuk ditempel di sampulnya agar diimani oleh orang banyak yang tidak pernah belajar tentang kebenaran. Pahami itu. Kamu tahu ya, sekarang menolak menjadi bodoh lagi. Bicara soal kitab Injil, kitab itu maksudnya hikmat. Dongok saya tanya, arti kitab dalam bahasa Indonesia, kamu buka KBBI itu apa? Arti kitab. Mau ke arah manapun kamu cuma ya. Kalau kamu itu, aduh, saya kasihan sama kamu. Merasa pintar, ini ciri-ciri orang gagal paham cuma. Ciri-ciri orang sakit jiwa seperti kamu. Merasa pintar tapi bodoh. Kalau kamu disaksikan oleh orang-orang netral depan, yakin kamu diketahui orang. Kitab itu artinya hikmat. Karena kamu tahu, karena kamu sudah sering debat sama saya. Sekarang saya suruh kamu buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti kitab dalam bahasa Indonesia? Gitu loh ya. Apakah artinya hikmat? Nah, terima kasih Anda telah membuka aib daripada buku terjemahan Anda yang Anda mengatakan tulisan saksi-saksi, tulisan kesaksian-kesaksian tentang Yesus. Berarti bukan pengajaran Yesus terhadap muridnya, terhadap kaumnya, tetapi adalah merupakan catatan-catatan orang tidak jelas yang menuliskan berdasarkan atas apa yang mereka lihat, bukan atas pewahyuan, bukan atas sabda layaknya Rasul Muhammad SAW menyampaikan ajaran kepada muridnya, pada sahabatnya, sahabatnya menghafal, sahabatnya menuliskan. Selesai sampai di situ, agama Anda memiliki sebuah buku terjemah yang tidak jelas asal-usulnya, hanya bisa dikatakan itu adalah karya tulis lepas dari orang-orang yang dianggap sebagai saksi. Demikian. Yang hikmat yang kepada Yesus itu mana? Kamu salah, kalau di Quran bukan Yesus, Isa. Isa itu tokoh fiktif yang dikarang Muhammad, yang tidak cocok pada siapapun, yang tidak pernah terbukti. Ini bukti lagi Quran mau omong kosong gitu. Kamu cocok-cocokkan pada Yesus, gak sama ceritanya gitu loh Julkifli. Lalu sekarang hikmat kepada Isa itu mana? Kalau Isa saya nggak tahu karena itu omong kosong Muhammad. Tapi kalau Yesus, semua pengajaran Yesus ditulis oleh para penulis Injil, ya, bukan hanya satu orang. Ada banyak orang yang menulis kesaksian mereka tentang pengajaran dan kehidupan Yesus gitu loh. Nah sekarang kalau Isa, coba kamu buktikan di mana itu omongannya, firmannya, kitabnya itu di mana gitu loh. Ini bukti Muhammad itu omong kosong, tukang karang Quran, karena dia nggak ngerti kronologi kitab Injil, nggak paham siapa Isa, akhirnya dia berspekulasi dan berasumsi. Paham? Terima kasih. Anda sudah membuka. Saya sedang membuka kebohongan Quran yang berasumsi tidak sesuai fakta, tidak bisa pernah kalian buktikan. Kok nggak sadar-sadar kamu cuma ya? Nggak paham-paham. Kalau otakmu pintar, kamu paham omongan saya. Yang saya katakan itu fakta, bahwa kitab Injil yang sebenarnya itulah tulisan orang-orang, kesaksian orang tentang Yesus, itu faktanya. Jadi kalau ada kitab Injil yang diturunkan pada Isa, itu adalah omong kosong, karena tidak pernah bisa dibuktikan, karena memang itu tidak pernah terbukti. Paham? Al-Quran menerangkan Nabi Isa alaihissalam itu diberi hikmat kenabian. Al-Quran menerangkan Nabi Isa itu diberi wahyu. Kitabmu yang terjemahan jelas mengatakan Yesus itu nabi. Kitabmu yang terjemahan mengatakan bahwa Yesus itu menyampaikan firman. Apa yang tidak berkesesuaian di situ? Saksi-saksi menerangkan Nabi Isa atau Yesus adalah seorang nabi. Saksi-saksi menerangkan
Dia mengajarkan firman, dia mengajarkan hikmat, dia mengajarkan kalamullah. Selesai di situ. Sekarang pertanyaannya kemudian adalah, ya, mana kumpulan firman yang Yesus ajarkan? Yang kamu jadikan sebagai kitab suci, itu adalah catatan-catatan orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, melainkan hanya tulisan-tulisan yang mereka tulis berdasarkan atas penyelidikan mereka. Paham? Tunjuk satu ayat di dalam buku terjemah yang kamu punya yang menerangkan Matius melihat Lukas berjalan bersama Yesus. Atau tunjukkan satu ayat di dalam buku terjemah punyamu, Yohanes melihat Markus berbicara dengan Yesus. Tunjuk. Kamu pasti tidak bisa membuktikan itu ayatnya. Ada. Kenapa? Karena memang penulis-penulis kitabmu itu orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal. Adapun Lukas asisten daripada Paulus. Paulus tidak dikenal oleh Yesus. Adapun Markus, dia adalah orang yang ikut sekerja dengan Barnabas. Tidak dikenal oleh Yesus. Dan orang-orang pengikut Paulus dan Barnabas ini pertama kali disebut sebagai pengikut Kristus. Itu di mana? Di Antioquia. Itu pun hanya hujatan, hanya hinaan, cacian. Ya, kamu harus banyak belajar. Daftar aja sebagai murid saya, gratis tanpa perpuluhan. Pertanyaan saya yang terakhir dari tadi Anda tidak jawab. Mana kitab Nabi Musa? Ya, tunjukkan siapa yang menghafalnya. Ayo, mana ajaran Yesus? Tunjukkan siapa yang menghafalnya. Kalau cuma ngomong original teksnya ada, diterjemahkan oleh ahli-ahli, kucing pun bisa sekiranya mereka itu punya akal. Ya, ayam pun bisa sekiranya mereka itu bisa ngomong. Bahkan monyet pun bisa sekiranya mereka itu pernah kursus atau sekolah teologi kayak kamu. Sayangnya, itu hanya sebatas ucapan, burung beo. Tidak ada pembuktian. Original teksnya ada. Mana? Tunjukkan. Kalaupun ada, milik Yudaism. Kalaupun ada, apa yang menjadi acuan bahwa buku terjemah sesuai dengan original teks. Kalaupun sesuai, status terjemah bukanlah kalam, bukanlah firman Tuhan, tapi hanya tafsiran, pemahaman, upaya manusia untuk mengetahui apa maksud dari firman Tuhan. Jadi mau lari kemanapun, kamu tidak punya kitab suci. Yang ada buku terjemah yang dianggap suci. Terjemahan dari mana? Tidak tahu. Gelap. Apa yang tidak bersesuaian? Dia mengajarkan hikmat, kita mengirakan dia nabi, dia mengajarkan hikmat. Aduh, kamu ini cuma berobat kamu itu, periksa dulu kejiwaanmu itu. Semua pengajaran Yesus sudah dituliskan. Oh, kami tahu itu kan dari tulisan mereka itu. Goblok nggak kamu cuma? Kamu tahu dari kitab itu katanya Yesus mengajarkan segala macam itu, ya memberitakan segala macam itu. Kamu tahu dari tulisan orang-orang menggunakan bahasa Yunani itu. Nah, jadi semua penulisan Yesus, informasi tentang Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus sudah dituliskan oleh mereka. Ya, mereka lebih kredibel daripada omong kosongmu dan omong kosong Muhammad gitu loh. Seharusnya kamu sadar cuma Muhammadlah orang yang omong kosong, tukang hibul, karena menciptakan tokoh fiktif Isa, lalu karena fiktif tidak bisa kalian buktikan, kalian cocok-cocokkan pada Yesus. Nggak sama itu, ceritanya nggak sama kok. Yesus lahir di kandang domba, Isa lahir bawah pohon kurma, kan nggak sama sudah. Jadi yang ngarang siapa? Jelas yang ngarang yang bohong Quran. Karena secara hukum ya, kalau dicocok-cocokkan, kalau di counter dengan logika sederhana aja ya, cuma ya yang menulis Injil itu ada 4 orang ya, ada lebih, paling tidak yang dikatakan Injil itu 4 orang, sedangkan pernyataan Quran itu cuma oleh 1 orang, Muhammad. Jadi jelaslah di sini Muhammad itu tukang bohong yang hanya mengatasnamakan Allah. Faktanya wahyunya yang katakan firman Allah itu bohong kok, nggak bisa kamu buktikan. Cuma kalau hanya ngomong, ayam pun bisa, bebek pun bisa.
original text-nya ada. Sayangnya itu hanya seperti burung beo. Bisa nggak hal yang sama kamu tanyakan pada isi Quran pada Muhammad yang ngarang Quran? Kalau hanya ngomong, siapapun bisa bilang Quran diturunkan pada Budi, Quran diturunkan pada Suci, Quran diturunkan pada Zulkifli Abbas. Tapi buktinya mana? Injil diturunkan pada Isa, kitab Injil diturunkan pada Isa. Buktinya mana? Isanya mana? Kitab Injilnya mana? Kamu tahu kan? Aduh, coba kamu tuh ngaca. Sakit jiwa itu, berobat dulu kamu Zulkifli ya. Sekarang gini, untuk membuktikan asumsi kamu itu benar atau tidak, ya saya ingin menguji ya sebagai seorang pendidik ya terhadap muridnya. Saya ingin menguji kamu. Coba kamu dengarkan apa yang saya bacakan. Wa yamer Mose el ha Elohim hine anoki bal el bani. Ya, bani yang mana yang dimaksud? Bani Israel wa amarti lahem Elohe aboitekim salahani. Sekarang pertanyaan saya, apakah Musa pernah mengucapkan perkataan ini dan kemudian tertuang di dalam kitabnya? Jawab. Oke, saya ikuti irama kamu. Asumsi kamu anggaplah sebuah kebenaran, diterjemahkan oleh 70 ahli Torah. Itu kapan kejadiannya? Oke, taruhlah itu abad ketiga sebelum Masehi. Nah, sekarang mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Greek, ya, Septuaginta. Oke, berarti bukan di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kapan terjadinya? Abad ketiga sebelum Masehi, coy. Lalu apa yang menjadi acuannya kemudian? Bahwa terjemahanmu itu sudah berkesesuaian dengan terjemahan Septuaginta. Sementara bahasa Indonesia saja, itu setiap saat ada perubahan. Dan ingat, kitabmu yang ada sekarang, itu tidak berasal dari Septuaginta masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tapi dari mana? Dari bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu. Diterjemahkan dari terjemahan lama ke terjemahan lama. Dan itu memiliki perubahan rasa, perubahan makna, bahkan perubahan penyebutan. Coba, jangan terlalu jauh. Orang Medan menyebut motor dua roda itu, kendaraan dua roda itu dengan sebutan kereta. Kereta, kalau diterjemahkan, ya, maka itu adalah kendaraan yang panjang yang menggunakan rel. Tapi orang Medan mengakui dan mempercayai dan memahami kereta itu ya motor. Nah, bagaimana kemudian kamu bisa menentukan yang dimaksud orang Medan itu berkesesuaian dengan apa yang termaktub di dalam sumbernya? Bagaimana kemudian kereta itu bisa dipahami sesuai dengan yang dimaksud? Sementara penyebutan kereta dengan penyebutan motor orang per orang itu berbeda. Bagaimana dengan yang terjemahan abad ketiga sebelum Masehi dengan tahun 2021 ini? Pakai otak. Jadi kalau Anda mengatakan 70 ahli, bahkan 7 juta ahli pun tidak menjadi jaminan keabsahan terjemahan kitab Anda itu berkesesuaian dengan Septuaginta. Nah, kalaupun berkesesuaian, saya ulang, kalaupun berkesesuaian, statusnya hanya terjemah, bukan firman Tuhan, bukan kitab Tanak. Poinnya di situ, paham enggak kamu? Ya, kamu hibur diri sih boleh-boleh saja. Tetapi saya menjabarkan apa yang berkesesuaian dengan kitab suci saya. Bahwa hikmat itu adalah merupakan pengajaran. Dalilnya ada kok jelas. Allah menerangkan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taurat wal injil. Di situ dikatakan sebagai buku layaknya Al-Quran. Ketika Al-Quran diterangkan zalikal kitab, berarti menunjuk kepada objek, ada kitab, ada buku. Kalau ini tidak. Allah menerangkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Berarti Allah mengajarkan kepada Yesus itu apa? Hikmat. Apa hikmat itu? Wahyu.
Apa wahyu itu? Ya, itulah yang diajarkan kepadanya berupa ilham, berupa pengajaran, berupa apa yang menjadi aturan Tuhan terhadapnya. Itu yang disebut dengan hikmah, ketetapan dan kebenaran dalam berbicara dan bertindak. Itu yang dimaksud oleh Allah. Ya. Dan itu kami pahami, kami imani. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran juga adalah hikmat. Bedanya ketika Al-Quran diwahyukan, ini diperuntukkan untuk seluruh manusia. Maka setelah dia diajarkan, kitab ini kemudian, hikmat ini kemudian dituliskan, dihafalkan untuk diketahui oleh seluruh manusia sebagai firman Allah. Berbeda dengan pengajaran para nabi, termasuk pengajaran Yesus, berupa hikmat, berupa ketetapan bagi Bani Israel, berupa kebenaran bagi Bani Israel. Tetapi ketika dituliskan kemudian, itu mengalami perubahan-perubahan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Ya. Lalu mereka yang menulis ini mengaku bahwa itu adalah dari Allah. Summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bih thamanan qalila. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Apa itu? Namanya hanya dikenal. Oh, ada yang bernama Lukas, ada yang bernama Matius, ada yang bernama Paulus. Hanya itu keuntungannya. Namanya selalu disebut miliaran manusia. Keuntungan yang lain tidak ada. Jadi apa yang diterangkan Al-Quran itu benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Belajar lagi. Kedatangan Al-Quran itu meluruskan segala ajaran yang disesatkan oleh orang-orang terdahulu terhadap para nabi. Nah, bagaimana kemudian Al-Quran itu tidak datang? Karena ajaran para nabi itu sudah hancur oleh penyesat, oleh serigala-serigala. Nah, sekarang ketika serigalanya ini dipanggil di sidang pengikutnya, lalu ditanyai, mana original teks dari ajaran yang diajarkan oleh para nabi? Nangis mereka ini. Mereka hanya bisa mencaci maki. Mereka hanya bisa mengeluarkan emosi. Ya, mereka hanya bisa melampiaskan dendam kesumatnya terhadap kebenaran Islam yang nyata di depan mata mereka. Al-Quran menerangkannya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyastaru bih. 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah ke Palestina, tidak pernah ke Vatikan, tapi dia menyampaikan dalil ini. Dan hari ini kita buktikan kebenarannya. Contoh buku terjemah yang kamu tenteng, itu adalah karya tulis yang dituliskan, lalu kemudian diambil sampulnya, ditempel kata Alkitab, diterangkanlah oleh Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Coba. Ya, luar biasa bukan? Al-Quran menerangkan 1400 tahun yang silam bahwa akan ada kitab, yang membuktikan kebenaran Al-Quran di ayat Al-Baqarah ayat 79 ini. Dan itu adalah buku terjemah yang kamu tenteng sekarang. Kamu nggak tahu, itu hanya terjemah, dan kamu anggap itu adalah dari Allah. Itu hanyalah terjemah, dan kamu anggap itu dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Al-Quran telah menyatakan itu. Fawailul lilladzina yaktumunal kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyastaru bih thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. 1400 tahun silam sudah diterangkan bahwa perjalanan manusia akan dibarengi dengan buku-buku terjemah yang dianggap sebagai Alkitab, padahal itu adalah karya tulis tangan mereka sendiri, dan mereka mengaku itu dari Allah, supaya dianggap apa yang disampaikannya itu adalah sebuah kebenaran,
Padahal hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Apa keuntungannya itu? Namanya selalu dikenang. Lukas, Markus, Paulus. Itu aja keuntungannya. Apa manfaatnya buat dia? Nggak ada sama sekali. Ya. Jadi saudara, siapa namanya nih? Asbioka, ya. Sebelum ajal datang menjemput, bertobatlah. Jangan kau bohongi dirimu bahwa kitabmu itu adalah buku terjemah yang kamu tidak tahu asalnya dari mana. Semoga kamu bisa tersadarkan. Cuma saya heran kamu. Kalau kamu bilang, kamu menghibur diri boleh-boleh aja. Yang menghibur diri itu bukan saya, kamu. Karena kamu terlalu bodoh. Kamu jangan suruh saya belajar. Kamu yang harus belajar banyak gitu. Saya bertanya, definisi kitab itu apa? Kamu jawabnya muter-muter, kau kira ini Jumatan. Hah? Omong kosong semua yang kau sampaikan itu. Ini bukan Jumatan. Ini debat, saatnya kau membuktikan isi Quranmu. Ya? Apa arti kitab dalam bahasa Indonesia? Coba. Lalu kau sana sini, kau bilang, kau berasumsi segala macam. Itu sama yang kau lakukan itu, berasumsi, memberi asumsi seperti Quranmu gitu loh. Karena kau percaya asumsi Quranmu, maka kau berasumsi lagi tentang kitab-kitab itu gitu loh. Ya. Nah, pertanyaan saya sederhana loh. Apa arti kitab? Karena kamu malu untuk membuktikan omong kosong Muhammad bahwa kitab Injil itu emang gak ada. Makanya kamu bingung gitu loh. Kamu berdalih seperti Jumatan, tapi kamu takia di sini. Omong kosong. Apa definisi kitab, arti kitab dalam bahasa Indonesia? Coba Juma ya. Tangan Al-Quran itu meluruskan segala ajaran yang disesatkan. Kamu salah Juma, keliru. Kedatangan Quran itu karena Muhammad tidak paham kronologi kitab-kitab, tidak paham apa itu agama, tidak paham apa itu Yudaisme, tidak paham apa itu Kristen. Itu faktanya. Karena apa yang dikatakan Quran, diasumsikan Quran tidak bersesuaian dengan semua fakta, kaidah-kaidah ilmu yang ada. Dari kata Injil aja sederhana Juma, pengarang Quran sudah keliru. Dia mengadopsi bahasa Yunani gitu loh. Nah, ini seharusnya kalau kamu sehat pikirannya, kamu paham bahwa pengarang Quran memang bukan Allah, bukan Tuhan. Pengarang Quran tidak memahami apa yang sedang dia karang, apa yang sedang ingin dia sampaikan gitu loh. Faktanya keliru semua. Isa tokoh fiktif, nggak bisa kalian buktikan. Di mana Isa itu? Kitab Injil yang katanya diturunkan kepada Isa itu fiktif. Asumsi omong kosong karena Muhammad tidak paham kronologi kitab Injil, nggak paham etimologi kata Injil dengan benar gitu loh. Saya kira kamu selama nggak pernah ketemu saya kira kamu udah pintar. Sekalinya semakin bodoh saya lihat. Ya, saudara harus sadar lah ya, bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu tidak bisa kamu pahami. Kenapa? Jangankan Al-Quran yang original teks lah, kitabmu terjemahan bahasa Indonesia aja kamu nggak paham. Ini saya ajarkan ya. Bagaimana kemudian Al-Quran itu menerangkan tentang Nabi Isa diberi hikmat, diberi pengajaran yang kemudian pengajarannya itu disebut oleh Al-Quran dengan sebutan Injil. Satu, penerjemah yang memang hanya tugasnya menerjemahkan keterjemahan, dari terjemahan ke terjemahan, dari terjemahan ke terjemahan, itu menerjemahkan lagi-lagi terjemah ke dalam bahasa Al-Quran untuk menerangkan tentang kebenaran yang memang dituangkan oleh Al-Quran, dan kemudian kitabmu yang hanya buku terjemah ikut-ikutan untuk menerangkan kebenaran itu. Sayangnya tidak sampai kepada hakikat kebenaran. Di dalam Matius 4 ayat 23, Matius 9 ayat 35, Lukas 20 ayat 1 ya. Bagaimana kemudian wartawan lepas ini menerangkan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Satu poin. Poin kedua, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa penulis kitabmu itu menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, itu benar. Tetapi penulis kitabmu tidak menuliskan tentang inti pengajaran Yesus di rumah-rumah ibadat. Tidak memberitakan secara akurat
Injil yang mana yang Yesus ajarkan tentang kerajaan surga kepada murid-muridnya? Para pengarang, wartawan, surat kabar robek yang kamu punya itu tidak menerangkan secara sistematis Yesus mengajarkan itu seperti apa gitu loh. Coba kamu telah dalil yang ada dalam kitabmu, buku terjemahan yang kamu punya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang ramai di dalam bait suci dan menyampaikan Injil. Coba, kalau dikatakan menyampaikan Injil di situ, Injil yang mana? Seperti apa isi Injilnya? Apa kamu ingin mengatakan bahwa Yesus mengajarkan Injil ke dalam ke murid-muridnya di sinagog itu, di bait suci atau di Betel itu dengan mengatakan begini, pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang ramai di bait suci? Apakah kamu mau mengatakan bahwa Yesus mengatakan itu? Atau kamu ingin mengatakan bahwa Yesus mengatakan begini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ya, aku Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil ke... Apakah Anda ingin mengatakan seperti itu? Tidak, bukan? Melainkan narasi yang dibangun di dalam kitab Anda itu adalah pemberitaan layaknya liputan wartawan bahwa dia melihat Yesus mengajarkan Injil. Injil mana yang diajarkan? Para wartawan tidak tahu, karena mereka hanya melihat dan menerima kesaksian pernyataan-pernyataan tentang peristiwa yang terjadi di antara mereka. Ngerti kamu? Jadi kedudukan kitabmu satu, hanya terjemahan, bukan kalamullah, bukan firman Allah. Dua, hanya terjemahan, bukan sabda Yesus, bukan pengajaran Yesus. Tiga, Yesus memiliki pengajaran sendiri yang tidak dituangkan kemudian secara spesifik terhadap oleh pengarang kitabmu. 5. Kalaupun kitabmu itu betul-betul pengajaran dari Yesus, berarti statusnya hanya terjemahan dari pengajaran Yesus, bukan original dari pengajaran Yesus. Dengan kata lain, mau kau apakan kitabmu itu tidak akan pernah duduk sebagai kitab suci, tapi duduk sebagai buku terjemah yang disucikan. Sah-sah saja, boleh-boleh saja, itu hak kamu. Tetapi kebenaran akan menghakimi kitabmu sebagai buku terjemah yang statusnya bukan pengajaran Yesus langsung. Saatnya kamu bertaubat. Aduh, Juma, saya sarankan kamu berobat dulu. Saya gak paham apa yang dikatakan Quran. Bukan gak paham, memang Quran itu omong kosong. Lalu kamu bilang orang yang terjemahan aja bahasa Indonesia aja kamu gak paham. Yang gak paham itu yang gak gimana? Kamu yang gak paham karena kamu percaya pada omong kosong Muhammad gitu loh. Ya, paham gak kamu? Ya, aduh, saya kasihan sama kamu karena argumentasimu itu gak ada isinya gitu loh. Ya, kamu klaim-klaim kosong, kau pikir ini khotbah Jumat. Ya, kau pikir khotbah Jumat bisa orang kau bodohi dengan kebodohan-kebodohanmu. Kebenaran dari terjemahan ke terjemahan. Yang benar Allahmu adalah umat terjemahan. Gitu loh. Karena dia menggunakan bahasa kata Injil yang sebenarnya dalam faktanya secara kaidah ilmunya kata Injil itu diturunkan dari kata Evangelion bahasa Yunani. Jadi gitu loh. Sampai kapan kamu nih bodoh Juma? Saya kasihan. Belajar banyak kamu. Kamu bicara nggak pakai ilmu, pakai congormu doang. Gitu loh, ya. Pakai dengkul kamu ngomong itu Juma. Nggak pakai kaidah ilmu. Saya suruh kamu buka Google aja etimologi asal kata Injil itu dari mana gitu. Ini bukti Quran itu omong kosong. Muhammad lah yang karang Quran, Muhammad CS, karena Muhammad nggak tahu kaidah bahasa, tata bahasa, bahasa asupan. Muhammad nggak tahu, apalagi sampai bicara soal Injil. Nggak ngerti Muhammad kitab Injil itu gimana. Dia berspekulasi, akhirnya dia ngaku-ngaku dapat kitab juga karena dia pikir kitab diturunkan. Akhirnya dia dapat agama juga karena dia pikir agama diturunkan gitu loh. Dia nggak sadar sejarahnya gimana gitu loh. Berpikir cuma kau, kalau kau debat disaksi kau orang netral, kau akan tahu kau bodoh. Saya yakin, kalau diberi di voting siapa yang menang, kamu itu cuma jadi lawakan. Ini saya kasih contoh ya. Ketika wartawan
yang kemudian namanya diganti menjadi Matius biar dianggap sebagai Lewi ya. Di situ dikatakan Matius 4 ayat 23 misalnya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa di antara bangsa itu. Pertanyaannya, ketika pengarang kitabmu menuliskan Yesus berkeliling di Galilea dan mengajar dalam rumah-rumah ibadat, pertanyaannya, apa yang diajarkan? Apa isi ajarannya? Kurikulumnya seperti apa? Syariat yang seperti apa yang diajarkan? Akidah seperti apa yang diajarkan? Akhlak yang bagaimana yang diajarkan? Lalu dari itu dikatakan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Injil yang seperti apa yang diajarkan? Ayo, mana itu Injil yang diajarkan? Mana pengajaran Yesus di rumah ibadat? Bisa kamu tunjukkan? Gak bisa. Kenapa? Karena wartawanmu hanya lihat dari luar. Dia hanya menerima kesaksian-kesaksian, bukan duduk di hadapan Yesus menerima pengajaran. Ya, belum lagi di Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Apa ajarannya? Oh, ajarannya tentang pembatalan terhadap pelarangan makan babi. Mana bukti sabdanya? Oh, ajarannya untuk mengajarkan orang untuk menjadikan Paulus menjadi rasul. Mana perkataannya? Oh, ajarannya untuk mengajarkan manusia untuk menyembah 3 pribadi Tuhan. Mana konsep kurikulum pengajaran tersebut? Dari Yesus. Mana? Kamu gak bisa menunjukkan. Kenapa? Kamu bukan pengikutnya. Kamu hanya korban dari serigala-serigala buas yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Matius 23 ayat 15. Kamu harus pahami itu dengan baik. Cuma gak sadar kamu ya, gak sadar kalau kamu itu gak tahu apa-apa. Kitab menulis menyatakan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil. Tapi penulis tidak menuliskan apa isi Injil itu. Saya mau bertanya ke kamu, kamu tahu nggak sih apa arti Injil itu? Aduh, kamu ini ngaco deh. Aduh, Juma. Kamu belajar banyak, Juma. Apa arti Injil itu? Dalam bahasa apa Injil itu sebenarnya bahasa apa? Coba, Juma. Aduh, kamu nggak paham deh, Juma. Padahal kamu udah ketemu saya sudah jelaskan bahwa pengajaran Yesus yang dimaksud Injil, yang dimaksud kabar baik itu sudah mereka tuliskan semua, yaitu Yesus datang sebagai manusia karena dia mengasihi manusia. Dia akan mati, dia mati menebus dosa manusia. Itu inti berita Injil. Kamu nggak paham, tapi kamu ngomong sama seperti Muhammad, memberikan spekulasi-spekulasi, asumsi-asumsi yang tidak berdasar gitu loh, Juma ya. Nah, kalau ada Injil pengajaran Yesus tuh, kamu tunjukkan pada saya, kamu kasih kitabnya mana gitu loh. Selesai, sederhana kok. Kalau tidak, maka memang apa congormu itu adalah asumsi omong kosong, fitnah. Maka fitnah itu ajaran setan. Berarti yang mengatakan ada kitab Injil lain itu ada fitnah dari setan gitu loh, Juma ya. Karena nggak bisa dibuktikan, itu fitnah yang menentang fakta kronologi kitab Injil itu sendiri gitu loh, Juma ya. Yang kamu bangun di sini kan semua yang kamu katakan itu kamu jadikan argumentasimu itu adalah asumsimu gitu loh. Heran saya umat asumsi nih, umat hoak, umat asumsi yang nggak sadar gitu. Saran saya kamu belajar, kamu mungkin nggak bisa jadi pintar lagi. Ya, saran saya kamu berobat, itu aja Juma. Aduh, makanya kau baca itu semua tulisan mereka. Aduh, kau ini Juma. Logika orang sehat akan percaya kepada para penulis yang hidup sejaman dengan Yesus, sedaerah dengan Yesus, dan bukan hanya ditulis oleh satu orang. Kalau kamu masih tanya apa pengajarannya, makanya itu tandanya kau perlu banyak belajar gitu loh. Nah, karena kalau kau percaya pada Muhammad, omong kosong Muhammad buta huruf itu tentang kitab, kamu nggak akan ketemu di mana pengajaran Yesus. Makanya kamu harusnya bertanya kepada kami. Jangan kau percaya omong kosong Muhammad, itu kan kitab omong kosong yang nggak pernah bisa kamu pelajari gitu loh. Karena itu omong kosong. Isa itu tokoh fiktif, ya. Nggak bisa kamu sama-samakan pada Yesus. Karena memang berbeda.
Ya kalian menolak Yesus yang fakta, tapi kamu ngotot pada Isa yang asumsi itu. Ini kan lucu Juma. Kalau otakmu waras, kamu segera murtad dari Islam. Gitu loh Juma ya. Kodifikasi Al-Quran itu jelas. Rasulullah mengucapkan, sahabat menghafalkan. Sahabat punya murid, murid menghafalkan. Murid punya murid menghafalkan, menghafalkan. Sampai hari ini dihafalkan. Nah, kodifikasi seperti ini ada nggak dalam kitabmu? Ente. Ndek nara. Nong hadong. Jadi nggak ada dalam kitabmu. Kenapa? Karena kitabmu itu bukan kitab suci, tapi buku terjemah yang dianggap suci. Catat itu, ya. Kalau perlu, perkataan saya ini kamu ucapkan di dalam gelas yang berisi air, kemudian kamu minum, lalu kamu elus-elus dada kamu. Karena itu fakta, nggak bisa kamu pungkiri. Kodifikasi Quran itu jelas. Rasulullah mengucapkan, sahabat menghafalkan. Ya, karena Muhammad nggak bisa nulis, karangan-karangannya, ya omong kosongnya akhirnya suruh hafal orang gitu loh ya. Padahal hafal-hafalan pun kadang si Anu bilang gini, si Anu bilang gini, Muhammad ya benar semua gitu. Ini bukti Muhammad ngarang. Tapi kalau otakmu waras Juma ya, bukan klaim-klaim seperti itu sebagai pembuktian bahwa Muhammad itu benar, Quran itu benar. Wong tentang kitab Injil, tapi itu aja susah, nggak bisa kamu buktikan. Tentang sosok fiktif Isa itu di mana pembandingnya bahwa ada Isa itu? Nah, sejarah mana, bukti apa sebagai pembanding bahwa tokoh fiktif yang diciptakan Muhammad dalam Quran Isa itu ada, itu di mana? Coba. Ini bukti Muhammad omong kosong gitu loh. Jadi kalian menciptakan standar-standar agar menutupi kebodohan kalian yang ditipu Muhammad gitu loh, ya. Jadi klaim-klaim kalian itu tidak sama sekali membuktikan bahwa Muhammad dan Qurannya itu benar. Isinya yang kamu gali, cuma isinya. Ya, karena itu semua klaim. Katanya Quran firman Allah, Muhammad dapat wahyu, itu klaim, nggak bisa kalian buktikan itu. Jadi melalui klaim-klaim itulah nanti dibuktikan gitu loh. Paham nggak? Kamu nggak ngerti sih pembuktian itu apa, kamu nggak ngerti fakta itu apa, kamu nggak ngerti itu. Kitab dihafalkan, ya. Jadi kitabmu bukan kitab suci. Dong hadong. Cuma saya bilang kamu ini nggak ngerti fakta. Ya kitab saya itu faktanya seperti yang ada sekarang begitu. Jadi kalau ada kitab Injil menurut kamu beda dengan kitab Injil sekarang, itulah yang omong kosong Juma. Sadar nggak kamu? Nah kalau memang bukan omong kosong ya kamu buktikan gitu loh Juma ya. Dianggap beda itu, lain kitabnya itu, nggak seperti itu kitabnya itu gitu ya. Nah kau buktikan itu, coba kau buktikan itu pada saya itu. Nah kalau tidak bisa kau buktikan itu, maka kaulah yang omong kosong, Quranmu lah yang omong kosong. Sadar nggak sih kau Juma? Kau tahu fakta nggak? Aduh, kasihan saya Juma ya. Aduh, coba berobat Juma, cek dulu, cek kejiwaanmu ya. Jadi kitab itu bahasa Arab, dia itu adalah bahasa Al-Quran yang kemudian diambil oleh buku terjemah milikmu. Jadi kitab itu artinya buku, ya. Kataba menulis itu kata kerja, kitabun itu buku, itu adalah kata benda. Jadi ketika ada penambahan kata alif lam di belakangnya, maka itu mutlak hanya milik Al-Quran, atau mutlak hanya milik kitab yang diwahyukan oleh Allah, yaitu Torah, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Kalau buku terjemah itu tidak pantas disebut Alkitab, ya, disebut Mukaddas mungkin bisa, atau Biblos. Itu yang perlu kamu pahami ya. Jadi adapun kitab atau kitabun yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa atau Yesus, itu adalah pengajaran. Sama ketika Allah mewahyukan Al-Quran, Al-Quran pun dikatakan kepada Rasul Muhammad SAW sebagai kitab. Zalikal kitab, ya, zalikal kitab Al-Quran atau buku Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya. Padahal pada masa itu belum ada Al-Quran, baru ayat-ayat.
tapi sudah dikatakan kitab. Zalikal kitab. Kitab ini maksudnya, atau kitab itu, Al-Quran yang ditunjuk di situ. Tetapi Al-Quran pada masa pewahyuan itu belum ada kitabnya. Nanti dibukukan menjadi kitab pada masa Utsman. Tapi sudah dikatakan kitab. Nah, sama seperti pengajaran Allah terhadap apa yang diterangkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Makanya dikatakan seperti itu. Ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Berarti hikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa itu belum berupa kitab yang jatuh dari langit. Nah, pada saat dibukukan, disitulah kemudian pengurangan dan penambahan itu terjadi. Wailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Baru terjadi di situ. Nah, itulah yang kau kitabkan sekarang. Ya, buku terjemah yang kamu anggap kitab suci. Ngerti? Kata Injil itu murni hanya milik Al-Quran. Di kitab manapun kata Injil itu tidak ada. Nah, buku terjemah dari bahasa Yunani lalu kemudian pindah ke bahasa lain sampai kepada bahasa Indonesia, itu diterjemahkan kapan? Ya, itu lembaga Alkitab Indonesia itu kapan berdirinya? Abad ke-15. Ya. Bahkan ada yang menerangkan abad ke-18 baru ada kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Nah, buku yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu itulah kemudian mengambil kata Injil dari Al-Quran. Jadi kitabmu itu latah mengambil kata Injil dari Al-Quran. Ngerti ya? Itu kamu harus belajar dulu. Jadi kitab itu buku, tapi Quran pun disebut kitab. Padahal masa itu kitab belum ada kitabnya. Kamu tahu nggak, dan argumentasimu kitab belum ada kitabnya berarti Quran mau omong kosong gitu. Kamu ini berkelit untuk menutupi kebohongan Muhammad dalam mengarang Quran gitu. Malu bahwa kamu bilang Yesus menerima kitab, tapi begitu minta tunjukkan kitabnya nggak ada. Kamu bilang pengajaran. Jadi lucu kamu ini. Udahlah kau itu, udahlah belajar lagi sana banyaklah kau. Jadi Quran itu disebut kitab padahal belum ada kitabnya, gitu ya. Ini kau ini sama dengan Ustadz siapa itu yang debat sama saya. Jadi kitab itu maksudnya wahyu, bukan sebuah buku, gitu lagi. Begitu saya bilang Islam diperintahkan untuk beriman kepada keempat kitab, Taurat, Zabur, dan Injil. Berarti Injil itu bukan kitab. Saya pernah dialog sama orang begitu. Jadi salah, kenapa juga ada hukum salah satu hukum Islam itu harus percaya kepada keempat kitab. Padahal Injil bukan kitab gitu. Ya, kamu hanya bisa celote, ngomel kayak tante-tante. Kamu kayak waria yang ditinggal sama kekasihnya. Celote aja, ngomel aja. Apa yang kamu sampaikan di sini? Kamu menuduh Al-Quran, menghujat Al-Quran, tapi membacanya saja kamu tidak bisa. Kalau saya kan jelas saya bisa baca kitabmu. Dalam bahasa Yunani bisa, bahasa Ibrani juga alhamdulillah saya sedikit-sedikit bisa. Apalagi bahasa Indonesia yang memang hanya terjemah. Dan kebetulan saja memang bukumu itu hanya buku terjemahan. Kalau kamu bercerita tentang Al-Quran itu nggak sampai, karena kamu membacanya saja nggak bisa, apalagi memahami isinya. Kalau saya, apa yang saya tidak bisa dari kitabmu? Ayo, hanya buku terjemahan kok. Keperangkap kamu. Kamu katakan kaidah ilmu. Coba kamu terangkan sesuai dengan kaidah ilmu, kata Injil itu seperti apa penjabarannya. Silakan. Kata Injil itu murni hanya milik Al-Quran. Makanya itulah kamu beriman mengabaikan otakmu, akal sehatmu, hanya berdasar ke asumsi omong kosongmu, berdasarkan klaim-klaim kosongmu sendiri, tanpa melihat fakta-fakta ilmiah, kaidah-kaidah ilmu yang ada. Loh, ketahuan toh kamu bodoh? Gitu? Padahal fakta etimologinya kata Injil itu diturunkan dari kata Eugulion, bahasa Yunani. Jadi kau ini beragama cuman dah hidup dalam dongeng, ya,
hidup dalam asumsi-asumsi, cerita-cerita yang kamu buat-buat sendiri tanpa memperhatikan fakta-fakta yang ada dan bukti-bukti yang ada. Sadar nggak kamu, Juma? Bahwa agamamu itulah, kitabmu itulah yang nggak benar. Keperangkap kamu. Kamu bicara sekaidah itu, kata Injil itu apa, bagaimana penjabarannya? Kamu ngerti nggak penjabaran dengan etimologi bahasa asupan dengan asal mula kata? Dengan bahasa asli, bahasa apa namanya? Atau bahasa yang diasup dari bahasa lain. Coba, kamu ngerti nggak dulu? Kamu nggak ngerti kok. Ilmu, kamu bicara kaidah ilmu, kamu nggak ngerti kaidah ilmu itu apa? Etimologi itu apa, kamu nggak ngerti kok. Padahal kamu sudah sering bicara sama saya soal ini. Tapi karena kamu malu, kamu nggak bisa bantah bahwa Quran memang omong kosong. Jadinya kamu berputar-putar seperti anak kecil gitu loh. Cuma ya. Ya, kamu ambil kata Injil pun itu dari Al-Quran. Buku terjemahmu ya mengambil kata Injil dari Al-Quran. Apa tujuannya? Supaya dianggap kitabmu itu sebagai Injil. Gitu loh. Ya, Yesus mengajarkan Injil. Lalu kamu mengatakan yang diajarkan itu Tuhan datang dalam rupa manusia. Kapan-kapannya Yesus mengajarkan itu? Kamu katakan penulisan wartawan itu sesama dengan Yesus, tapi tidak ada bukti. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, entah dari mana asalnya, itu nanti di abad keberapa? Dari mana kemudian Anda tahu bahwa terjemahan itu sesuai dengan fakta? Hari ini saya menulis surat Nabi Musa bersama, tapi apa buktinya bahwa itu betul-betul terjadi pada masa itu? Kalau hanya dituliskan lalu mengklaim bahwa orang yang sesaman, apa buktinya? Lalu yang dituliskan itu apakah menggunakan bahasa Indonesia? Kalau tidak, dalam bahasa apa? Kalau bahasa Yunani, mana original teksnya dalam bahasa Yunani? Kalau ada, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa original teks dalam bahasa Yunani itu sesuai dengan yang ditulis pada abad pertama itu? Ayo. Jadi, mau lari kemanapun, kamu akan tetap babak belur. Kenapa? Karena kitabmu hanya buku terjemahan dan tidak ada sisi kebenaran di dalamnya sebagai kalamullah. Sebagai terjemahan, ya. Tapi sebagai sabda yang absolut, yang betul-betul valid sabda Yesus, tidak ada bukti. Ya, apalagi sebagai firman Tuhan. Juma, apa masih punya muka kamu, Juma? Kamu mengambil kata Injil pun dari Al-Quran. Juma, berobat dulu kau sana, berobat dulu. Coba kau dengarkan PN saya baik-baik. Kamu gak ngerti yang saya maksud etimologi. Kaidah ilmu yang mempelajari asal mula kata, dari mana perkataan kata itu, kalimat itu berasal. Kamu gak paham itu. Kalau kau bilang bahwa kami mengambil kata Injil itu dari Al-Quran. Padahal Al-Quran lah yang mengambil kata Injil itu dari para penulis Injil dari bahasa Yunani. Paham gak kamu, Juma? Kamu gak paham sih. Apa yang kamu bicarakan kamu gak ngerti kok. Gimana kamu bisa pintar? Seharusnya kamu berguru dulu sama saya, biar saya ajari baik-baik. Tapi saya melihat kamu lamban untuk menangkap gitu loh ya. Udahlah, bahwa isi Quranmu itu omong kosong. Karena dia gak paham etimologi kata Injil, kronologi kitab Injil itu seperti apa, dia gak paham. Dia pikir kitab Injil diturunkan, makanya Muhammad ngaku-ngaku dapat kitab juga, diturunkan kitab. Dia pikir agama diturunkan. Nah makanya Muhammad juga ngaku-ngaku dapat agama Islam. Tanpa, karena dia kurang belajar Muhammad itu ya, dia nggak belajar. Apa sih kronologi, gimana sih sejarahnya orang bisa disebut Kristen, Yahudi. Gimana sih kronologi kitab, dia nggak paham. Akhirnya terciptalah asumsi dan spekulasi dalam ayat-ayat Quran. Kamu ketar-ketir. Kamu getar-getir, ya. Justru argumentasimu yang menuduh bahwa kitab itu tidak bersesuaian, tidak asli, beda, dirubah-rubah, itulah yang omong kosong, tahu nggak? Pak, sadar nggak kamu ini sih? Kamu nggak memakai ilmu. Yang kamu lakukan itu asumsi cuma. Sama seperti Muhammad ngarang Quran mengasumsikan kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kaumnya, ya.
Nabi-nabi diturunkan dalam bahasa kaumnya, memakai bahasa kaumnya. Kitab Injil diturun kepada Isa, bla bla bla. Itulah yang asumsi, tidak bisa kalian bukti. Sama klaim-klaimmu mengenai kitab. Oh, terjemahan tahun berapa? Padahal yang menerjemahkan itu adalah ahli-ahli, tidak seperti kamu, bodoh. Ya, ahli bahasa, orang-orang Yahudi, orang yang punya kitab, orang yang memahami bahasanya. Ya, bukan orang sembarangan seperti kamu gitu loh. Jelaslah mereka lebih kredibel daripada kamu. Kamu kan nggak tahu apa-apa. Kaidah ilmu mana kamu tahu itu. Bagaimana orang menerjemahkan apa itu. Dari mana diterjemahkan. Kamu kan nggak paham itu. Dan kamu yang tuduhan-tuduhanmu itulah yang namanya tidak bisa kamu buktikan bagaimana kamu bisa mengetahui tuduhanmu itu benar. Jika isi Quranmu disuruh dibuktikan aja, isi Quranmu nggak ada buktinya gitu loh jumlahnya. Paham nggak? Nah, inilah bukti bahwa umat terjemah itu tidak ngerti apa-apa. Kodifikasi Quran itu sangat jelas, tapi kamu kaburkan, kamu malah menghujat di situ. Kenapa? Karena kamu tidak berdaya untuk membela kebenaran dari asumsimu terhadap buku terjemahan yang kamu punya. Lalu kemudian kamu terbang kepada tuduhanmu yang membabi buta terhadap Al-Quran. Orang yang diserupakan. Ya, saya ajarkan samamu ya, supaya kamu itu ngerti. Ketika Al-Quran menerangkan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluh wa ma salabuh walakin subbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bih min ilmin illa ittiba'at sanni wa ma qataluhu yaqina. Ya, hati-hati di jalan. Nah, ayat ini kamu harus paham. Dan karena ucapan mereka, ucapan siapa? Ucapan orang-orang yang ada pada masa itu. Ya. Apa ucapannya? Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Nah, orang-orang yang sesama dengan Nabi Isa alaihissalam saja itu mengakui bahwa Yesus itu adalah Rasul Allah. Coba. Lah kamu yang hidup saat sekarang yang tidak tahu menahu hanya modal buku terjemahan malah menuhankan dia. Padahal orang-orang yang ada pada masa itu mengakui bahwa dia adalah Rasul Allah saja, utusan Allah. Itu ucapan orang-orang pada masa itu. Sesungguhnya kami telah membunuh Yesus, ya, putra Maria, Rasul Allah. Itu ucapan orang-orang yang sesama dengan Yesus, mengaku bahwa Yesus itu Rasul. Lalu Allah mengatakan, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Diserupakan dengan siapa? Dengan serupan Nabi. Diserupakan oleh Allah, diserupakan oleh mereka sampai seperti mereka melihat itu orang yang sama-sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Ya, diserupakan Nabi dengan Isa bagi mereka, bukan bagi saya. Yang diserupakan itu bagi mereka, bukan bagi saya. Kenapa tanya saya? Jadi Isa itu diserupakan bagi mereka, bukan bagi kami Islam. Ya, bukan juga bagi kamu Kristen. Jadi yang bisa menjawab itu ya mereka. Karena hanya diserupakan bagi mereka, tidak bagi saya. Kenapa tanya ke saya? Diserupakan dengan siapa? Siapa yang diserupakan? Kenapa tanyanya ke saya? Tanya kepada mereka yang mengaku bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul Allah. Bagi mereka diserupakan. Bagi saya tidak. Saya tidak ada pada masa itu. Kamu pun tidak. Tidak ada pada zaman itu. Ya. Mereka berkata, kami. Nah, kami itu siapa? Ketika dia mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh. Kami itu siapa? Kami itu adalah orang-orang yang hidup seangkatan dengan Yesus, yang diserupakan pada dirinya, melihat seakan-akan itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Bagi mereka, bukan bagi saya. Kalau ingin tahu siapa itu, tanya kepada mereka. Jadi orang yang menyalibkan Yesus itu mengakui yang mereka bunuh itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya, itu yang kamu harus pahami. Jadi kata salaba itu tidak
di dalil itu sangat jelas kata salaba itu, kalau kita bercerita tentang kebenaran, kita harus merujuk kepada apa yang disebut dengan pemahaman terhadap kata per kata di dalam firman Tuhan. Ya. Kalau di dalam Yohanes 19 ayat 31, ayat 33, jelas di situ dikatakan Yesus tidak dipatahkan kakinya. Sehingga kata salib di dalam An-Nisa ayat 157 itu jelas artinya adalah tidak mengeluarkan lemak dari tulang kakinya. Ya. Nah, jadi intinya adalah Yesus yang diserupakan di situ bukan kepada saya. Ngapain kau tanya saya? Itu kan jelas, sesungguhnya kami telah membunuh Nabi Isa. Bukan saya membunuhnya. Putra Maryam, Rasul Allah. Padahal kata Allah, mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, diserupakan bagi mereka, bukan bagi saya. Paham tak? Jadi diserupakan bagi mereka, bukan bagi saya, bukan bagi umat Islam. Bagi orang-orang yang membunuh Nabi Isa. Mereka diserupakan. Ya. Jadi kalau kamu tahu siapa yang diserupakan, tanya mereka. Karena mereka yang Allah serupakan kepada mereka, bukan kepada saya. Ngerti sampai di sini? Jadi kalau mengkaji Quran itu harus begitu. Sistematis. Dikaji sampai ke akar-akarnya. Ngerti? Alah kau cuma. Kau mau lari kemana cuma? Gak punya malu kau cuma. Yang kamu omong panjang lebar tapi minim ilmu kamu itu. Usah, itu kata orang Nabi, Rasul, kata orang hidup yang sudah mendarah Yesus. Itu kok air Quran itu omong kosong gitu. Diserupakan. Buktinya apa? Lo ngaku-ngaku kan siapapun bisa. Saya menyerupakan Muhammad. Padahal Muhammad dibunuh orang. Tapi kuserupakan orang itu dengan orang lain sehingga Muhammad masih hidup. Padahal yang hidup itu bukan Muhammad. Coba. Kan kamu itu hidup klaim-klaim omong kosong terus. Ya. Penulis Injil, orang-orang yang hidup sejaman dan Yesus, bukan sejaman seperti klaim dalam Quranmu itu, nggak ada bercerita seperti itu gitu loh. Nah itu fakta orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, para penulis Injil, bahkan di luar Injil, ya, di luar orang menulis Injil, ada banyak bukti sejarah yang menyatakan Yesus dihukum mati. Jadi Quranmu itu lari kemana pun tetap omong kosong gitu loh cuma ya. Terus kamu bilang pada orang sejaman itu menyebut Yesus Rasul. Nah, padahal orang yang sebelum zaman Muhammad menyebut Allah itu sebagai dewa mereka. Faktanya orang-orang sebelum Muhammad itu menyembah berhala di dalam Ka'bah, mengitara Ka'bah, mencium batu Hajar Aswad. Itu adalah ritual berhala. Itu faktanya kalian adopsi sebagai ibadah kalian. Nah faktanya Muhammad sendiri yang bilang bahwa penyembah Allah, Abdullah, abdi Allah itu masuk neraka. Karena apa? Karena kafir, karena kufur. Allah ini kata Muhammad sendiri adalah sembahnya kafir, kufur, buat orang masuk neraka. Kenapa Allah yang sama tiba-tiba dicatut Muhammad bisa jadi Tuhan? Padahal Muhammad sendiri yang bilang abdi Allah itu masuk neraka gitu loh. Paham gak kamu cuma? Mau lari kemana argumentasimu? Kau nggak mengaku berilmu tapi dibawa untuk mengenal ilmu, bicara ilmu kamu nggak ngerti apa? Saya hanya ingin mengatakan pada kamu ya, 1400 tahun silam sang proklamator kebenaran itu mengajarkan afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, wahai orang-orang muslimin, apakah kalian lupa terhadap tindakan-tindakan Bani Israel? Ya, sampai jiwa kalian berhasrat kuat agar kamu membenarkan kaum Yahudi dan agar kamu mau orang Yahudi membenarkan agamamu. Sungguh imam-imam mereka
mendengarkan firman Allah yang berasal dari kitab Torah, kemudian mereka mengubahnya dengan cara menyimpang kemana yang bukan sebenarnya setelah mereka memahami hakikat kebenarannya. Ya. Atau dengan cara mereka mengubah-ubah teks bacaannya, sedang mereka itu menyadari bahwa mereka mengubah firman Tuhan alam semesta dengan sengaja dan dusta. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Jadi pendahulu-pendahulumu itu tahu ya, bahwa yang mereka ajarkan itu bukan firman Tuhan. Mereka hanya membuat perubahan-perubahan terhadap firman Tuhan. Nah, fakta hari ini, kamu tidak bisa menunjukkan mana ajaran Torah yang sebenarnya. Kamu tidak bisa menunjukkan mana Injil yang Yesus ajarkan sebenarnya. Kamu hanya bisa menunjukkan buku terjemah yang menerangkan tentang kesaksian-kesaksian mereka, dan sungguh bisa dibuktikan bahwa itu bukanlah firman Tuhan.